Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Hasuti, NIM 1912300894. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas kuliah, yaitu sebagai UTS mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya mengambil bagian bab 8 dengan judul dasar-dasar kepemimpinan. Nah, apa sih kepemimpinan itu? Apa sih fungsi-fungsi kepemimpinan? Saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan dari dua pendapat. Yang pertama, pendapat Stoner. Ia mendefinisikan pemimpin sebagai kepemimpinan manajerial, yaitu suatu proses, penghargaan, dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Sedangkan menurut John D. Pfeiffer, Robert Prestus, menurut ia kepemimpinan adalah seni mengkoordinasikan dan memahami. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses pengkoordinasian pada orang-orang yang ada dalam suatu organisasi agar mereka saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan. Nah, ada berapa fungsi kepemimpinan? Di sini akan dipaparkan ada 6 fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri, selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Kemudian ada manfaat-manfaat dari fungsi perencanaan. Yang pertama, perencanaan merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, perencanaan berarti pemikiran jauh ke depan disertai keputusan-keputusan yang berdasarkan atas fakta-fakta yang diketahui. Kemudian yang ketiga, perencanaan berarti proyeksi atau penempatan dari ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dan tujuan atau tugas yang akan dicapai. Kemudian perencanaan meliputi dua hal. Yang pertama, perencanaan tidak tertulis yang akan digunakan dalam jangka pendek pada keadaan darurat dan kegiatan yang bersifat terus-menerus. Kemudian yang kedua, perencanaan tertulis yang akan digunakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atas dasar jangka panjang dan penentuan prosedur-prosedur yang diperhatikan. Kemudian pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Dan yang keempat, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Kemudian yang kelima, fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang mentunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Fungsi memberi motivasi. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membersihkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja, dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi. Yang mana sih
agar kepemimpinan dapat berjalan dengan baik. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berperan dengan baik. Di antaranya, yang pertama itu yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan pengangkatan atau pemujukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, efektivitas kepemimpinan tercermin dari kepemimpinannya untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian, efektivitas kepemimpinan menurut kemahiran untuk membaca situasi. Berikutnya, perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pembentukan dan perkembangan. Gaya-gaya kepemimpinan. Nah, di sini para peneliti telah mengidentifikasi dua gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dengan orientasi tugas, task oriented, dan gaya kepemimpinan orientasi kaya, employee oriented. Pemimpin berorientasi tugas mengarahkan dan mengawasi bawahan secara tertutup untuk menjamin bahwa tugas dilakukan sesuai dengan yang diinginkannya. Pemimpin lebih memperhatikan pelaksanaan pekerjaan daripada pengembangan dan pertumbuhan bawahannya. Pemimpin yang berorientasi pada karyawan, berorientasi pada proses motivasi bawahan, dibanding menguasai mereka.